Satu ketika Sang Buddha melewati satu daerah di Kolia. Jadi nama daerah itu disebut Kolia dan nama kota itu disebut kota Kakarapata. Kota Kakarapata. Saya sendiri jarang mendengar nama ini ya. Beliau berkunjung di kota Kakarapata. Saat itu ada seorang umat perumah tangga, dia bukan pertapa sama sekali, umat perumah tangga biasa, namanya adalah Digajanu. Dia cerdas sekali. Begitu dia bertemu Sang Buddha, dia cepat-cepat mendekati Sang Buddha, lalu dia memberi hormat, dia namaskara, lalu dia memperkenalkan diri. Sang Buddha, saya adalah Digajanu, perumah tangga. Ingat ya, dia memperkenalkan diri ke Sang Buddha, dia adalah perumah tangga. Bahkan supaya lebih bisa dipahami apa yang dia maksudkan, dia mengulang bahwa saya Bante adalah seorang perumah tangga yang menikmati kesenangan indria, memiliki anak-anak di rumah. Saya menikmati kayu cendana impor dari Kasih. Lalu keluarga kami menikmati nyanyian dan tarian, menikmati apa yang dinikmati oleh para perumah tangga. Jadi dia berusaha mengungkapkan kepada Sang Buddha, saya ya perumah tangga biasa, menggunakan emas dan perak. Lalu dia bertanya ke Sang Buddha, oh Sang Buddha, ajarkanlah kepadaku bagaimana agar kami bisa menjadi sejahtera dan bahagia. Pinter ya? Kenapa saya katakan pinter? Ini kalau disederhanakan, dia nanya, oh Sang Buddha, gimana sih tips biar kaya raya? Gitu ya. Itu kalau gampangnya, kalau kita menggunakan bahasa sastra sutra, kadang-kadang maknanya kita nggak nangkap gitu. Tapi kalau disederhanakan itu gimana? Oh Sang Buddha, saya ini loh orang biasa Sang Buddha, bukan pertapa seperti Anda. Saya punya anak, punya biaya, di rumah juga menggunakan hal-hal pada umumnya. Oh Sang Buddha, gimana sih caranya biar kaya? Begitu ya? Kira-kira relevan enggak dengan zaman sekarang? Relevan ya. Karena kalau saya lihat Dhamma Talk, kalau judulnya misalkan Vipassana dan Samatha, yang datang mungkin 300 orang. Tapi judulnya kalau hoki dan kebahagiaan, yang datang 2000 orang. Betul ya? Masih relevan ya? Semua orang ingin kaya raya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dijawab Sang Buddha? Saya akan menceritakan ke Bapak Ibu sembari mengikuti apa yang sudah saya catat, agar Bapak Ibu benar-benar merasakan ini loh nasihat dari Sang Buddha ya. Ini saya ambil langsung dari Anguttara Nikaya. Sang Buddha memberikan 4 nasihat Bapak Ibu. Sangat baik Bapak Ibu hafal. Kenapa hafal? Kalau kita belajar Dhamma tidak dihafal, minggu depan sudah lupa. Jadi Bapak Ibu sangat baik ketika mendengarkan Dhamma, anggaplah Bapak Ibu sedang belajar Dhamma seperti zaman para biku belum mencatat apapun di buku. Jadi setelah dipelajari dihafalkan, setelah pelajari dihafalkan. Bahkan nanti pulang dari sini kalau lupa bulir ketiga apa ya, nanya temannya, tadi yang ketiga apa ya? Setelah diberitahu temannya dihafalkan. Jadi kalau pulang ingat yang 4 ini saja sudah luar biasa ya. Bapak Ibu nanti minggu depan ujian ya. Ya. Yang pertama, ini bagus sekali ya. Saya senang penerjemahan bahasa Inggrisnya. Tadi pagi-pagi saya baca versi bahasa Inggris karena saya tidak ketemu versi bahasa Indonesia di Google ya. Karena ini bukan wihara tempat saya tinggal, saya datang tidak membawa buku yang banyak. Jadi mau tidak mau saya cari di internet. Tapi jadi ketahuan ya, bahan saya dadakan ya. Ini baru dibuat. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris ditulis bahwa nasihat Sang Buddha yang pertama adalah accomplishment in initiative. Accomplishment in initiative. Artinya apa? Pencapaian dalam inisiatif. Aneh ya? Pencapaian dalam inisiatif. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, buku Indonesia menerjemahkannya sebagai
pencapaian usaha. Ya. Kenapa demikian? Ini bagus sekali menurut saya. Jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa seseorang memiliki pencapaian dalam inisiatif, pencapaian dalam usaha, dia mau bekerja keras. Jadi dia mau bekerja keras dan mengatur apa yang belum sesuai. Kalau saya ceritakan ini dia mau bekerja keras, dia mau mengatur apa yang belum sesuai, sepertinya sederhana saja, tapi kenyataannya tidak. Mengatur itu dalam bahasa Inggris disebut managing. Manage. Buktinya ada loh orang kuliah 4 tahun cuma belajar managing. Betul ya? Bachelor of Management. Belajar ngatur aja 4 tahun. Ya, Bachelor of Management itu S1 manajerial. Manager itu pengatur. Jadi kita pakai serapan bahasa Inggris manage, mengatur, manager, pengatur. Belajar ngatur saja bertahun-tahun, 4 tahun. Jadi kalau dia lanjut S2, Master Degree in Managerial, tambah 2 tahun, 6 tahun. Jadi kalau sudah kuliah 6 tahun nanti ditanya temannya, kamu S2 kuliah apa? Kuliah ngatur. Itu betul kalau diterjemahkan. Betul ya? Saya kuliah ngatur-ngatur. Itu artinya ngatur-ngatur itu sulit Bapak Ibu. Jadi memang benar. Dalam usaha kita menjadi sejahtera, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Apakah Bapak Ibu dagang, apakah bekerja, maka tugas kita itu belajar mengatur. Mengatur diri, mengatur lingkungan, mengatur orang lain. Nasihat yang pertama, pencapaian usaha yang tidak kenal henti. Pencapaian usaha yang tidak kenal henti. Saya ingin Bapak Ibu pulang dari sini menghafal ini. Di dalamnya minimal memahami 2 hal. 1, mau bekerja keras. Yang kedua, pintar dalam mengatur. Kalau bekerja keras sudah tidak perlu diberitahu. Semuanya tahu apa artinya kerja keras. Tapi mengatur ini sulit Bapak Ibu. Emang apa sih mengatur, Bante? Mengatur itu kalau Bapak Ibu melihat apa yang belum sesuai, dibuat jadi sesuai. Kalau Bapak Ibu punya karyawan atau kita bekerja punya bawahan, kok mereka sering sekali tidak melakukan apa yang saya suruh ya? Atau mereka kok sering sekali lalai ya? Diberi 3 tugas, ngerjain 2, yang 1 lupa. Diberi 5 tugas, ngerjain 3, yang 2 lupa. Kalau Bapak Ibu selalu menyalahkan orang lain, tidak ada hal baik yang bisa kita kembangkan. Tapi karena kita ingat nasihat Sang Buddha, mengatur apa yang belum sesuai. Apa ya caranya ya? Contoh, besok-besok Bapak Ibu bisa ketika memberi tugas dicatat dulu, betul ya? 1, kamu ke sini. 2, kamu ke sini. 3, kamu ke sini. Nah ini 3 tugas kamu. Kalau sudah dicatat dia masih lupa kan kelewatan toh, ndak mungkin toh. Ndak mungkin diberi kertas dia lupa, ndak mungkin. Kecuali dia lupa kertasnya di mana. Nah itu memungkinkan. Ini saya belajar dari guru saya Bante Panyawaro. Setiap tahun kami ada tugas tahunan, salah satunya Pabaja. Nanti bulan Juli ini Pabaja. Untuk Atasilani kuotanya sudah habis. Kalau yang ingin ikut yang tahun depan. Untuk Samanera masih muat 10 orang ya. Jadi yang bagi yang ingin ikut sisa kuota sekitar 10 orang, mungkin kurang. Nah biasanya 2 minggu sebelum kami punya tugas Pabaja, beliaunya akan kumpulkan semua yang bertanggung jawab. Ya saya, ya karyawan wihara, semua dikumpulkan. Lalu beliau rapat. Ini baik sekali, bagi yang belum punya sistem manajerial yang bagus boleh tiru cara ini. Beliau datang dengan membawa notebook. Nah notebook ini begitu dibuka tulisannya sudah penuh. Nah di dalamnya sudah ada pembagian tugas-tugas. Biku Abijato. Dan kami semua yang ikut rapat wajib membawa kertas juga. Biku Abijato, ini tugasnya 1, 2, 3, 4. Semuanya mendengarkan. Lalu sekretaris wihara, tugasnya 1, 2, 3. Dan saya melihat luar biasa. Selain saya tahu tugas saya juga tahu tugas
orang lainnya, betul ya? Jadi tidak ada pertikaian. Kalau dipanggil sendiri-sendiri, tugas kamu ini, masuk orang nomor 2, tugas kamu ini, masuk orang nomor 3, tugas kamu ini. Saya nggak tahu. Yang ngurus sound system siapa? Saya nggak tahu. Yang ngurus makanan nanti untuk para peserta siapa? Saya nggak tahu. Tapi ini dikumpulin semua, kita saling tahu tugas A, B, C, D, E, F. Lalu setelah semua selesai tugas diatur, yang mau protes, yang memberi masukan silahkan. Betul toh? Kok saya lihat tugas saya 7, tugas Atasilani 3. Wah, ndak adil hidup ini ya. Bante, kenapa tugas saya sebegitu banyak Bante? Atau janganlah protesnya begitu ya. Bante, boleh ndak tugas saya yang ini dibantu oleh Atasilani? Oh, Atasilani bisa, masih bisa Bante, kasih tugas saya 1, membantu saya. Tapi dari cara ini semua program berjalan sangat lancar. 10 hari kemudian, 3 hari menuju hari H, beliau ikut catatan ini. Beliau akan cek pekerjaan setiap orang sesuai dengan catatan pertinggal yang masih beliau pegang. Ketika semuanya sudah beliau cek, acara berjalan sangat mulus. Tapi kalau ada orang tidak paham cara ini, kemudian dia mengatur acara amburadul Bapak Ibu, yang salah siapa? Yang salah adalah sistem manajerialnya. Tapi yang disalahkan apa? Yang disalahkan semua dunia. Ini loh keliru, ini orang kok enggak punya inisiatif, ini orang kok begini begitu, begini begitu, padahal sistemnya keliru. Atau kalau acaranya kurang bagus, apa yang disalahkan? Waduh, karma buruk saya berbuah. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pencapaian usaha yang tidak kenal henti. Di dalamnya bekerja keras dan pintar mengatur. Bapak Ibu yang masih ada hal yang belum pintar Bapak Ibu atur, tiru dan belajar dari orang lain. Sedikit tambahan untuk yang pertama ini. Bante, anak saya di rumah Bante, susah sekali diatur Bante. Gimana ya tipsnya Bante? Lah kok tanya saya, wong saya ndak punya anak. Betul ya? Ya, tapi mungkin karena biku banyak pengalaman. Caranya tanya teman-teman saudara yang Bapak Ibu lihat, kok dia pinter yang ngatur anak. Betul ya? Kurangi ego Bapak Ibu. Dengan mengurangi ego, kita bisa melihat setiap orang punya kelebihan. Cari orang yang kita anggap pinter menjaga anak. Kadang-kadang orang yang pinter menjaga anak itu nggak harus orang besar. Enggak. Siapa saja. Kadang-kadang dalam dunia kerja mungkin pekerjaannya level medium, biasa saja. Dia mungkin jadi admin, dia mungkin jadi kasir. Tapi lo ngurus anak pinter sekali. Anaknya baik, anaknya rajin. Belajar dari siapapun. Tanya dia, Bu, Pak, apa ya resepnya? Anak ibu kok baik-baik semua? Oh, kalau saya di rumah itu nggak begitu ngelarang mereka. Jadi pas makan itu tak tanyai di sekolah tadi ngapain, tak dengerin semua ceritanya. Kalau anak sudah didengerin ceritanya, kita tahu cara hidupnya gimana. Terus nanti tak kasih nasihat yang pas. Temennya siapa saja saya hafal. Lalu kita pulang, iya ya, anak saya teman paling dekatnya siapa ya? Nggak tahu. Nah itu, satu ilmu yang baru. Pulang di rumah, anaknya pulang, diajak ngobrol. Bapak Ibu Saudara, belajar mengatur apa yang belum teratur. Belajar dari siapapun. Bulir kedua, Sang Buddha memberi nasihat agar kita menjadi sejahtera. Yang nomor 2 penting sekali, pencapaian perlindungan harta. Pencapaian perlindungan harta. Kenapa? Karena Bapak Ibu, menjaga harta kadangkala lebih sulit daripada mencari harta. Ya, sudah punya belum tentu final, harus pintar menjaga. Kalau zaman dulu harta itu bisa diambil oleh raja. Ya, raja punya kuasa yang absolut. Lalu juga bisa diambil oleh bandit. Lalu harta bisa diambil oleh banjir. Harta bisa diambil oleh api.
kebakaran. Zaman